Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga berkat Tuhan menyertai Anda dan pekerjaanmu serta keluargamu. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dahulu membaptis orang. Lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus mau dilempari batu. Kemudian Yesus berkata, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antara perbuatan itu yang membuat kamu mau melempari aku dengan batu?" Dari pengalaman Yesus ini, saya dapat merenungkan bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik akan ada banyak tantangan. Mungkin orang akan menjatuhkan kita. Mungkin orang tidak menyukai kita, menggosipkan kita. Tapi satu hal, teruslah berbuat baik. Karena Tuhan tidak membiarkan Anda. Orang akan menjatuhkan Anda. Tapi ingat, perbuatan baik yang kau lakukan berasal dari Allah, bukan dari manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita tidak usah membicarakan keburukan orang, tapi kita lihat bahwa kalau orang berbuat baik, semua perbuatan baik yang dia lakukan itu datang dari Allah. Kalau kamu tidak menyukai pribadinya, tirulah perbuatan baik orang itu. Jangan membicarakan kelemahannya, jangan menjatuhkan dia. Kita seperti orang-orang Farisi yang berjuang menjatuhkan perbuatan baik orang lain. Jangan, Bapak Ibu. Kita diajak untuk membiarkan agar kebaikan itu menyertai kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari dalam kehidupan ini mungkin kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita bisa menyenangkan hati Allah dengan melakukan segala yang Ia perintahkan kepada kita. Dia diutus oleh Bapa untuk melakukan perbuatan baik.
Anda dan saya juga diutus oleh Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Maka teruslah berbuat baik. Maka kebaikan demi kebaikan akan menyertai dirimu dan keluargamu dan orang-orang yang engkau cintai. Mari dalam masa Prapaskah ini, kita terus memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tinggal bersama dengan Dia dalam doa-doa kita. Dan biarlah orang-orang semakin memuji dan memuliakan Allah. Pekerjaan yang baik yang kita lakukan itu adalah dorongan kuasa Roh Kudus. Jangan berhenti Bapak Ibu. Sekalipun tantangan ada, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka kembali saya mengajak Anda untuk menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap rahmat dan berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Bantulah mereka agar mereka punya hati yang siap untuk melayani Engkau dalam diri masyarakat yang Kau percayakan kepada mereka. Jauhkanlah mereka dari kepentingan-kepentingan pribadi. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, agar apapun yang mereka lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar mereka. Bantulah kami semua Tuhan, agar kami pun tergerak hati untuk terus berbuat baik, sekecil apapun itu, demi kemajuan bangsa dan negara kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang mengalami persoalan, agar mereka tidak berhenti untuk berbuat baik. Berkati bangsa dan negara kami, agar damai sejahtera-Mu tinggal dalam bangsa dan negara kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala basa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.